begitu. Kurasa kamu sudah mengumpulkan kita semua di sini untuk membahas bagaimana kita harus memperkuat mereka, kata sesepuh berwajah merah itu dengan anggukan. Kota Havenlaan adalah satu-satunya pemukiman manusia besar di dekat kota kita, jadi kita harus menyelamatkannya. Kota ini mampu bertahan dari keseluruhan kesengsaraan iblis terakhir, dan pada kesempatan ini, yang mereka butuhkan hanyalah beberapa tinggi pembudidaya kelas untuk mengisi kembali para tetua agung yang telah mereka hilangkan. Elder Gu menghela nafas. Jadi apa yang Anda sarankan adalah bahwa yang perlu kami kirimkan hanyalah beberapa kultivator tahap integrasi tubuh. Biksu Buddha Jin Yue merenung dengan tatapan kontemplatif di matanya. Itulah yang aku pikirkan. Bagaimanapun, kota surga dalam kita adalah target akhir dari pasukan iblis. Kita perlu menyelamatkan kota surgawi, tetapi pada saat yang sama, kita harus memastikan kita tidak jatuh menjadi jebakan di mana terlalu banyak kekuatan kita dialihkan untuk memperkuat mereka. Kota Havenlaan tidak kekurangan murid kelas rendah dan kelas menengah, dan kota itu sendiri juga memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Yang harus kita lakukan hanyalah mengirim 2 atau 3 pembudidaya integrasi tubuh untuk memperkuat mereka. Dengan begitu, kita akan dapat membantu mereka mengatasi situasi berbahaya ini, sambil juga memastikan bahwa kita tidak terlalu melemahkan kekuatan kita sendiri, jawab Penatua Gu, setelah berpikir jernih secara ekstensif tentang masalah ini sebelumnya. Setelah mendengar proposal Penatua Gu, semua tetua secara alami mulai membahas pilihan mereka, tetapi pada akhirnya, diputuskan bahwa tindakan yang diusulkan Penatua Gu adalah yang paling layak. Namun, semua tetua kemudian mulai berdebat tentang siapa yang akan dikirim untuk memperkuat kota Havenlaan. Kamu ingin aku dan rekan Taois Yeu pergi dan memperkuat mereka? Kurasa itu bukan ide yang bagus. Bukannya aku tidak mau mengambil risiko, seperti yang kamu tahu, saat ini aku sedang mengawasi masalah yang sangat penting, dan saya tidak bisa pergi pada saat yang genting seperti ini, kata seorang pria paruh baya berambut putih dengan alis berkerut. Penatua Gu baru saja menyarankan dia dan sesepuh lainnya untuk pergi dan memperkuat kota Havenlaan, dan dia menolak tanpa ragu-ragu. Saya yakin Anda tahu apa yang telah saya lakukan, Brother Gu. Pilwangian surgawi saya juga berada pada tahap penting dalam penyempurnaannya, dan jika saya pergi sekarang, semua upaya saya sebelumnya akan sia-sia. Sesepuh lainnya, mungkin Penatua Yeu, juga menolak dengan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan Saudara Qin dan Saudara Lei? Penatua Gu berbalik ke arah sepasang tetua lainnya dengan alis berkerut. Ekspresi enggan muncul di wajah kedua tetua itu sebagai tanggapan. Saya khawatir kita telah menemui jalan buntu, kalau begitu. Rekan Taois Jin Yue, saya, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengawasi pertahanan kota surga dalam, jadi kita pasti tidak bisa pergi, kata Penatua Gu sebagai ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Saya bersedia melakukan perjalanan, Saudara Gu. Saya berteman baik dengan Perilin dari sekte penguasa surgawi, jadi saya akan dengan senang hati meminjamkan bantuan saya. Tiba-tiba cahaya perak peri berkata, itu akan luar biasa. Saya yakin Anda akan disambut dengan tangan terbuka di sana. Namun, itu tidak akan cukup untuk mengirim Anda sendiri, setidaknya kami harus mengirim orang lain bersama Anda. Diberikan kejutan besar yang menyenangkan dengan keputusan Peri Silverlight untuk menjadi sukarelawan, dan dia secara refleks mengarahkan pandangannya ke arah Han Li saat dia berbicara. Han Li menghela nafas saat melihat ini. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari tugas ini, jadi dia juga mengajukan diri. Saya juga bersedia melakukan perjalanan ke kota Havenlaan. Sejak saya datang ke kota surga yang dalam, saya masih belum melakukan apapun, dan ini akan menjadi kesempatan bagi saya untuk membuat diri saya berguna. Terima kasih banyak, Saudara Han. Anda adalah seorang kultivator integrasi tubuh tengah, dan Anda pernah bertarung sejajar dengan seorang kultivator integrasi tubuh yang terlambat, jadi saya yakin masalah kota Havenlaan akan segera tidak ada lagi dengan bantuan Anda. Tanda seru Penatua Gu sangat gembira karena Han Li juga melangkah untuk menerima tugas itu. Han Li tersenyum, dan menjawab, kota Havenlaan adalah pemukiman manusia yang sangat penting, jadi memang benar jika saya melakukan bagian saya untuk membantu pada saat dibutuhkan.
Situasinya terdengar sangat mendesak, jadi bagaimana dengan Feldaus Silverlight dan saya berangkat besok? Tanda petik ganda buka. Meskipun dia harus secara langsung menghadapi makhluk iblis tingkat tinggi selama perjalanan ke kota Havenlaan ini, tidak ada makhluk iblis selain dari leluhur suci yang dapat menjadi ancaman bagi Hanli saat ini, jadi meskipun dia tahu akan ada risiko yang terlibat, tidak ada rasa takut di hatinya. Itu akan menjadi yang terbaik. Namun, ras iblis penatua telah memutuskan teleportasi jarak jauh, dan formasi teleportasi di kota tidak akan dapat membawa kalian berdua langsung ke kota Havenlaan, jadi kami hanya dapat mengirimmu ke situs teleportasi rahasia yang terletak paling dekat dari sana. Dari sana, Anda harus terbang selama sisa perjalanan ke kota, kata Biksu Buddha Jin Yue dengan sikap menyesal. Tidak apa-apa, dengan Brother Han dan kemampuanku, aku yakin sisa perjalanan tidak akan terlalu banyak menunda kita, peri cahaya perak berkata dengan sikap acuh tak acuh, dan Honli tidak melihat ini sebagai masalah. Antara. Jadi, setelah membuat pengaturan itu, semua tetua lainnya cukup lega, dan mereka mulai membahas strategi untuk melawan serangan ras iblis penatua, yang hanya menjadi lebih ganas dan ganas. Namun, terlepas dari kekayaan pengetahuan dan pengalaman para tetua yang sangat besar, mereka benar-benar bingung oleh pasukan binatang iblis tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya ini. Meskipun Dick Heaven City telah menyiapkan pasokan batu roh yang mencengangkan, lebih dari 10% pasokan ini telah habis oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya yang didirikan di sekitar kota. Ini tampaknya tidak menjadi masalah besar sampai seseorang menganggap bahwa menurut konvensi sebelumnya, kesengsaraan setan biasanya akan berlangsung selama 100 tahun. Kurang dari setahun telah berlalu sejak dimulainya kesengsaraan setan ini, jadi bagaimana mungkin para penatua tidak khawatir? Hanli tiba-tiba tersenyum, dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir tentang ini, sesama Taois. Bahkan jika benar-benar ada binatang iblis tingkat rendah yang hampir tak terbatas di alam iblis penatua, saya yakin itu akan membutuhkan banyak usaha dan sumber daya bagi ras iblis penatua untuk mencari dan menjinakkan binatang buas ini. Selain itu, pasti bukan masalah sederhana bagi mereka untuk membawa binatang iblis ini ke alam roh kita. Bagaimanapun, meskipun perlawanan kekuatan alam kita telah mereda secara signifikan, beberapa di antaranya masih tersisa, dan itu harus menjadi beban yang sangat besar bagi ras iblis penatua untuk mengangkut begitu banyak binatang iblis tingkat rendah antar alam. Jika tidak, mereka hanya akan membuat kita kewalahan dari awal daripada melalui semua upaya ini untuk menguji pertahanan kita. Tanda petik ganda buka. Kami secara alami menyadari hal ini, tetapi kesengsaraan setan ini benar-benar lebih sengit daripada yang kami perkirakan, dan kami tidak tahu apakah sumber daya di kota surga yang dalam akan bertahan, kata penatua Gu dengan senyum mesam. Dibandingkan dengan pasukan binatang iblis dan makhluk iblis tingkat tinggi yang telah muncul, saya lebih khawatir tentang berapa banyak leluhur suci ras iblis penatua akan dapat turun ke alam kita, kata peri cahaya perak dengan suara yang suram. Apa maksudmu dengan itu? Peri cahaya perak Hanli bertanya. Di masa lalu, setelah kesengsaraan iblis telah mencapai kira-kira setengah jalan, kekuatan alam kita tidak akan lagi dapat mencegah tubuh sebenarnya dari leluhur suci turun ke alam roh, tetapi untuk beberapa alasan, hanya beberapa mereka dapat turun ke alam kita setiap kesengsaraan iblis di masa lalu, kita mampu menjaga leluhur suci ini di teluk dengan bergabung dengan makhluk tahap kenaikan agung lainnya dari ras asing terdekat. Tetapi melihat kesengsaraan iblis ini jauh lebih berbahaya dari yang sebelumnya, jumlah leluhur suci yang turun ke alam kita bisa sangat mungkin meningkat juga tidak harus terlalu banyak. Jika lebih dari 10 leluhur suci muncul di alam kita sekaligus, maka manusia kita dan ras iblis pasti akan dihancurkan. Peri Silverlight menjelaskan. Penatua Gu sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Peri Silverlight. Sebaliknya, cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata, rekan Taois Jin Yue dan saya sebenarnya telah mengembangkan teori di masa lalu tentang mengapa ini terjadi, tetapi Pulau Suci itu seharusnya menyiapkan tindakan pencegahan untuk skenario seperti itu. Semua yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tanda petik ganda buka. Ekspresi Peri Silverlight sedikit mereda setelah mendengar ini, dan setelah jeda singkat, dia berkata, itu benar.
Pulau Suci memiliki banyak individu dengan kebijaksanaan luas dari dua ras kita, mengingat mereka mampu memprediksi bahwa kesengsaraan iblis ini akan terjadi berbeda dari yang sebelumnya. Saya yakin mereka telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini. Dalam hal ini, saya akan mengambil cuti sekarang sehingga saya dapat mempersiapkan perjalanan ke kota Havenlaan besok. Tanda petik ganda buka. Penatua Gu dan yang lainnya secara alami setuju dengan pengaturan ini. Tidak lama setelah dia pergi, Han Li juga pamit dengan alasan yang sama. Kurang dari setengah hari kemudian, Han Li kembali ke kediaman guanya sebelum segera memanggil Hai Yuetian dan Kelingzi. Setelah memberikan kepada mereka beberapa harta dan pil, dan memberi mereka beberapa instruksi lebih lanjut, dia kembali ke lantai atas untuk bermeditasi. Perjalanan ini kemungkinan besar tidak akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya baginya, tetapi tentu saja akan lebih baik baginya untuk memastikan bahwa dia dalam kondisi prima sebelum berangkat. Keesokan paginya, Han Li terbang menuju aula tempat formasi teleportasi kota surga dalam berada. Beberapa jam kemudian, dia disambut oleh pemandangan seorang wanita berjubah putih yang memakai topeng berdiri di luar aula. Han Li mendarat di sampingnya sebelum menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan. "Maaf membuatmu menunggu, rekan Taois." "Tidak sama sekali, Saudara Han, aku baru saja sampai di sini." "Ayo berangkat," jawab peri perak cahaya dengan sikap acuh tak acuh. Jadi, mereka berdua berjalan ke aula, di mana beberapa penjaga sudah menunggu mereka. Segera setelah mereka memasuki aula, para penjaga segera memberikan hormat kepada mereka, dan pemimpin mereka berkata, "Kami telah menyiapkan formasi teleportasi, dan tempat di mana Anda akan diteleportasi adalah sekitar sebulan perjalanan dari Havenlaan City. Untuk menjaga kerahasiaan situs teleportasi itu, situs itu belum pernah digunakan sejak dimulainya kesengsaraan iblis, jadi harap berhati-hati jika situs teleportasi telah terungkap." Tanda petik ganda buka. "Apa maksudmu kita bisa berteleportasi langsung ke penyergapan dari ras iblis?" Penatua peri Silverlight bertanya dengan suara dingin saat dia mengangkat alis. Hati penjaga tersentak mendengar ini, dan dia buru-buru menjelaskan, "Lokasi situs teleportasi sangat rahasia, jadi seharusnya tidak demikian. Saya hanya menyatakan situasi hipotetis yang sangat tidak mungkin." "Tidak ada yang salah dengan formasi teleportasi, kan?" Han Li bertanya dengan suara tenang. "Jelas tidak, kita baru saja mengujinya belum lama ini," jawab penjaga itu dengan percaya diri. "Selama formasi teleportasi baik-baik saja, bahkan jika ada penyergapan di sisi lain, Fellow Daoist Silverlight dan aku akan bisa menjaga diri kita sendiri." "Siapkan formasi teleportasi segera," Han Li menginstruksikan. Peri Silverlight membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan demikian, para penjaga segera bertindak, dan dengan tergesa-gesa mulai mengaktifkan formasi teleportasi. Peri Silverlight melangkah ke tengah formasi terlebih dahulu, dan Han Li mengikutinya dengan senyum tenang. Beberapa saat kemudian, suara mendengung terdengar dari formasi teleportasi di bawah kaki, dan cahaya spiritual putih menyala di sekitar mereka. Cahaya spiritual kemudian semakin terang, dan keduanya lenyap di tempat. Dari sudut pandang Han Li, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi buram dan tidak jelas. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, teleportasi dalam jarak seperti ini hanya akan menghasilkan ketidaknyamanan yang sangat kecil. Saat cahaya di sekitar mereka mulai memudar dan pemandangan baru terbentuk di sekitar mereka, Han Li segera melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajahi area sekitarnya, diikuti dengan cahaya dingin yang langsung melintas di matanya. Hampir pada saat yang sama, ratusan garis cahaya hitam meluncur ke arah mereka dari semua sisi. Han Li segera membuat segel tangan untuk menyulap lapisan cahaya abu-abu di sekitar tubuhnya sendiri. Awalnya, lapisan cahaya abu-abu hanya setebal sekitar 10 kaki, tetapi setelah hanya satu kilatan, lapisan itu membengkak secara drastis hingga berkali-kali lipat dari ukuran aslinya, mencakup semua garis cahaya hitam yang mendekat dalam prosesnya. Akibatnya, semua garis cahaya berhenti tiba-tiba, dan terlihat seperti panah-panah hitam, yang masing-masing memiliki panjang sekitar 1 kaki dan warna hitam mengilap.
Ujung anak panah itu berkedip dengan cahaya ungu yang menyeramkan, dan sepertinya telah diolesi dengan semacam racun yang mematikan. Baru kemudian Hon Li memeriksa sekelilingnya dengan tidak tergesa-gesa, dan dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa mereka saat ini berada di aula raksasa yang berukuran lebih dari 1000 kaki. Ada 50 hingga 60 prajurit iblis lapis baja hitam tersebar di seluruh aula, dan mereka semua memegang busur hitam sambil menatap duo Hon Li dengan cara yang terkejut. Sebagian besar makhluk iblis ini berada di tahap formasi inti, dan ada sejumlah kecil makhluk tahap jiwa baru lahir di antara mereka, tetapi mereka dipimpin oleh makhluk jahat tahap transformasi dewa dengan kulit kasar dan satu tanduk di kepalanya. Tiba-tiba, tahap transformasi dewa menjerit, mundur. Mereka adalah manusia tahap integrasi tubuh. Begitu suaranya menghilang, dentuman tumpul terdengar dari tubuh ini, dan semburan ki jahat yang pekat meletus, meresap ke seluruh aula. Dia kemudian segera melarikan diri ke pintu masuk aula sebagai seberkas cahaya hitam dengan ki jahat ini bertindak sebagai tabir asap. Prajurit iblis lapis baja lainnya secara alami juga berusaha melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik buta, tapi Hon Li jelas tidak akan membiarkan mereka pergi. Sedikit niat membunuh muncul di matanya, dan cahaya abu-abu di sekelilingnya tiba-tiba berkedip, diikuti panah hitam yang melayang di udara segera terbang kembali ke arah yang sama seperti asalnya, dan mereka melakukannya di lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan peluncurannya. Serangkaian tangisan kesedihan terdengar dari makhluk iblis di sekitarnya, dan semuanya dengan cepat jatuh ke tanah. Segera setelah itu, benang abu-abu tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam cahaya abu-abu dan mencabik-cabik tubuh makhluk jahat ini, bahkan membasmi jiwa baru mereka dalam prosesnya. Han Li kemudian berbalik ke arah pemimpin makhluk iblis dengan tatapan dingin di matanya. Pada titik ini, dia sudah melarikan diri ke pintu masuk, dan tangan Hon Li melesat seperti kilat sebelum membuat gerakan menyambar dari jauh. Sebuah tangan biru besar langsung terbentuk di udara di atas makhluk iblis sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan makhluk jahat itu menjadi daging cincang di tengah teriakan mengerikan. Baru kemudian Hon Li menyapu lengan baju di udara, dan semua benang abu-abu tangan biru raksasa itu lenyap di tempat. Setelah itu, dia menoleh ke peri perak cahaya, dan berkata, sepertinya tempat ini memang ditemukan oleh ras iblis penatua, tapi mereka sepertinya tidak terlalu memusatkan perhatian pada tempat ini mengingat kaliber makhluk iblis mereka pergi dari sini untuk berjaga-jaga. Tanda petik ganda buka. Bukan karena mereka tidak ingin menempatkan makhluk yang lebih kuat di sini, hanya saja umat manusia kita telah membuat terlalu banyak situs teleportasi rahasia ini, jadi tidak mungkin ras iblis penatua dapat menempatkan makhluk yang kuat di setiap orang. Fakta bahwa ada makhluk jahat tahap transformasi dewa di sini menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tempat ini dengan sangat serius, jawab peri cahaya perak. Begitu, kata Hon Li sambil mengangguk dengan tatapan tercerahkan di matanya. Dia kemudian menjentikan jarinya, dan bola api ditembakkan sebelum berubah menjadi Fire Raven merah dalam sekejap. Fire Raven kemudian menukik ke tanah, mereduksi semua tubuh makhluk jahat menjadi abu, hanya menyisakan serangkaian harta karun. Berbeda dengan gelang penyimpanan dari alam roh, tampaknya sabuk penyimpanan jauh lebih populer di kalangan ras iblis penatua. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk menarik semua sabuk ini ke dalam genggamannya, lalu dengan santai menyapu indera spiritualnya melalui mereka, di mana alisnya sedikit berkerut. Sabuk penyimpanan makhluk jahat ini hanya berisi sedikit barang, selain dari beberapa kristal hitam yang berkilauan, sebagian besar item yang tersisa terdiri dari hal-hal seperti pelat formasi dan bendera formasi. Adapun kristal hitam itu, kemungkinan besar itu adalah kristal iblis yang hanya dapat ditemukan di alam iblis penatua. Batu-batu ini mirip dengan batu roh dari alam roh, kecuali mereka mengandung ki iblis. Cahaya spiritual melintas dari tangan Hon Li saat dia menyimpan semua sabuk penyimpanan, lalu berjalan keluar dari aula. Dia telah memeriksa seluruh area sekitarnya dengan indera spiritualnya, jadi dia tahu bahwa tidak ada orang lain di sekitar selain makhluk iblis yang baru saja dia bunuh. Peri Silverlight secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah keluar dari aula, mereka menemukan bahwa formasi teleportasi ini terletak di gua bawah tanah.
Selain dari jalur alami berkelok-kelok yang mengarah ke atas, tidak ada pintu keluar lainnya. Han Li merasa sangat luar biasa bahwa ras iblis penatua telah berhasil menemukan tempat yang begitu terpencil. Beberapa saat kemudian, dua seberkas cahaya, satu biru langit dan satu putih, terbang dari bawah gunung kecil, lalu mengambil waktu sejenak untuk memutuskan arah yang akan ditempuh sebelum terbang menjauh. Setelah terbang kurang dari 100 km, seberkas cahaya biru tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum secara bertahap menjadi transparan dan hampir tidak terlihat. Adapun seberkas cahaya putih yang menyertainya, itu berubah menjadi awan putih yang tidak mencolok di tengah dentuman yang tumpul, dan tampaknya melayang cukup lambat di udara, tetapi sebenarnya tidak lebih lambat dari seberkas cahaya lainnya. Jadi mereka berdua terus maju dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Tidak lebih dari setengah hari setelah dua Han Li meninggalkan formasi teleportasi, awan yang terbentuk dari Ki yang jahat tiba-tiba datang menyapu menuju gua bawah tanah dari kejauhan. Itu bergerak sangat cepat dan tiba di gunung tempat dua Han Li baru saja terbang keluar dalam sekejap mata. Setelah itu, Ki yang jahat mengembun menjadi pria tua lapis baja berkulit putih. Pria ini memiliki tanduk pendek di kepalanya, dan memiliki kemiripan yang kuat dengan makhluk iblis tahap transformasi dewa yang telah dibunuh Han Li belum lama ini. Dia adalah makhluk iblis tingkat tinggi tahap integrasi tubuh, dan begitu dia muncul, dia terbang ke gua bawah tanah dengan ekspresi mendesak di wajahnya. Setelah hanya beberapa napas, raungan kesedihan dan rasa sakit meledak dari bawah tanah. Pria tua itu kemudian muncul kembali di puncak gunung di tengah kilatan cahaya putih, dan dengan cepat memeriksa sekelilingnya dengan amarah menggelegar menyala di matanya. "Beraninya kau membunuh cucuku? Aku akan memburumu dan mencabik-cabikmu bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung dunia ini." Pria tua lapis baja putih itu kemudian langsung dapat menentukan arah yang duet Han Li telah berangkat, dan dia melepaskan raungan rendah saat awan hitam Ki jahat meletus dari tubuhnya lagi. Ya ampun, Han Li membunuh anak kecil yang berhubungan dengan seseorang yang berkuasa? Sungguh perubahan yang tidak terduga yang tidak pernah terjadi dalam cerita sebelumnya lol. Pria tua itu kemudian meletakkan tangannya di ikat pinggangnya, dan bola cahaya hitam terbang di tengah teriakan yang jelas. Segera setelah itu, bola cahaya hitam berubah menjadi bangau hitam raksasa yang panjangnya sekitar 100 kaki, dan pria tua itu melompat ke punggung Derek sebelum membuat segel tangan dengan ekspresi marah. Cahaya hitam berputar-putar di sekitar sayap burung bangau raksasa, dan itu tiba-tiba mewujudkan 4 pasang sayap hitam sebelum mengepakkannya secara bersamaan. Burung bangau hitam raksasa melesat ke udara seperti panah raksasa, dan pada saat yang sama, Ki jahat yang dilepaskan oleh pria tua itu meluas secara drastis untuk mencakup Derek juga, dan kecepatannya langsung berlipat ganda. Tepat pada saat ini, staf hitam raksasa tiba-tiba keluar dari awan Ki hitam sebelum membanting dengan kejam ke gunung kecil dari jarak lebih dari 10.000 kaki. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, dan proyeksi tongkat raksasa menghilang dalam sekejap, setelah mengurangi gunung kecil itu menjadi setengah dari ketinggian aslinya. Sementara itu, burung bangau raksasa sudah menghilang di kejauhan. 4 jam kemudian, di gunung raksasa yang jaraknya ratusan ribu kilometer, ada dua makhluk iblis tingkat tinggi lainnya yang sedang mendiskusikan sesuatu satu sama lain. "Pak Tuali sudah lama pergi, bukankah dia bilang dia akan kembali tepat setelah dia mengirimkan beberapa harta pelindung kepada cucunya? Kenapa dia begitu lama? Jika dia menunda apa yang kita lakukan di sini, kita harus menjawab," Leluhur suci Xue Guang, seorang makhluk iblis tingkat tinggi dengan tanda iblis biru di seluruh wajahnya berkata dengan tidak sabar. "Tidak perlu terlalu sabar, Chuan Lan, Pak Tuali bukanlah orang yang tidak tahu prioritasnya, dan kemungkinan besar dia sudah dalam perjalanan pulang. Cucu laki-lakinya itu adalah satu-satunya keturunan langsung, jadi itu normal saja kalau dia memberinya banyak perhatian." Makhluk iblis tingkat tinggi lainnya dengan beberapa antena berdaging di sekitar mulutnya berkata dengan sikap acuh tak acuh. Meski begitu, tempat itu tidak terlalu jauh, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Mungkinkah dia menemui masalah di sepanjang jalan? Lorlan bergumam saat dia membelai pola iblis di wajahnya sendiri dengan care kontemplatif.
Masalah apa yang mungkin dia hadapi? Dengan kekuatannya, tidak ada kultivator manusia di bawah tahap integrasi tubuh yang berani mengacaukannya. Makhluk iblis lainnya menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Manusia memiliki beberapa harta rahasia yang dapat memungkinkan seseorang untuk meninju lebih berat badan mereka. Sebagai alternatif, beberapa pembudidaya tempering spasial terlambat yang mahir dalam teknik kombinasi juga bisa sangat merepotkan, kata Lord Lan. Semua pemukiman manusia di daerah ini telah dikepung, bagaimana mungkin ada kebetulan yang tidak menyenangkan? Setan botak terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Tepat saat suaranya menghilang, suara dering rendah tiba-tiba terdengar dari tubuhnya, dan kedua makhluk iblis itu agak terkejut dengan ini. Makhluk iblis botak segera melambaikan tangan di udara, dan platformasi putih muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya hitam. Dia menunjuk satu jari ke arah platformasi, dan semburan fluktuasi transparan segera beriak di udara, diikuti cahaya putih yang muncul dari permukaan plat, dan wajah marah dari seorang pria tua muncul. Itu tidak lain adalah Veldaus Li yang mereka maksud. Saudara Li, mengapa Anda menghubungi kami melalui platformasi ini? Dan mengapa Anda masih belum kembali? Setan botak ditanya dengan cara yang sedikit tidak senang. Ekspresi Lord Lan sedikit mereda setelah melihat bahwa pria tua itu masih hidup dan sehat, tetapi sedikit ketidaksenangan kemudian muncul di matanya juga. Kami tidak membawa banyak batu iblis ilusi untuk digunakan platformasi ini, jadi sebaiknya Anda memiliki alasan yang bagus untuk menghubungi kami. HMPH, cucu saya dibunuh oleh kultivator manusia belum lama ini, dan saya sedang mengejar pelakunya sekarang. Namun, sangat mungkin ada kultivator integrasi tubuh di antara barisan mereka, jadi saya mungkin tidak bisa membalas dendam sendiri, aku membutuhkan kalian berdua untuk membantuku. Sebagai gantinya, aku bersedia memberikan setengah dari semua yang aku peroleh selama pengorbanan suci ini, kata lelaki tua itu dengan niat membunuh yang melintas di matanya. Bagaimana Anda tahu bahwa kultivator manusia tahap integrasi tubuh terlibat? Saudara Ali? Setan botak ditanya dengan cara yang terkejut. Saya sudah pernah ke tempat di mana cucu saya dan bawahannya terbunuh, tetapi tidak ada aura tersisa yang menunjukkan bahwa pertempuran telah terjadi. Tidak mungkin kultivator spasial tempering bisa melakukan ini, jadi ada yang sangat bagus kemungkinan pelakunya adalah pembina integrasi tubuh, jelas lelaki tua itu. Begitu, itu tampaknya cukup masuk akal. Apakah Anda tahu jumlah pasti dari kelompok kultivator manusia ini? Saudara Ali? Lord Lan bertanya dengan suara serius. Saya tahu, saya hanya bisa merasakan aura sisa dari dua manusia di sana, jawab pria tua itu. Oh, kalau begitu, kita bertiga pasti bisa merawat mereka, tapi masalahnya adalah kita memiliki tugas penting di pundak kita. Jika terjadi kesalahan saat kita memburu orang-orang ini, maka leluhur suci tidak akan senang, iblis botak itu berkata dengan ragu-ragu. Para kultivator manusia tahap integrasi tubuh itu pasti ada di sini untuk melawan ras suci kita, jika kita dapat membunuh mereka dan menggagalkan rencana mereka, maka leluhur suci hanya akan memberi penghargaan kepada kita atas upaya kita. Selain itu, mungkin hanya ada satu kultivator integrasi tubuh yang terlibat, dan kami bertiga bahkan dapat melawan seseorang di puncak tahap integrasi tubuh, jadi hampir tidak ada risiko yang terlibat. Bagaimana dengan ini? Selain dari setengah dari semua yang saya peroleh selama pengorbanan suci ini, saya juga akan memberikan itu busuk tendril Zoisia milikku, kata lelaki tua itu dengan gigi terkatup. Makhluk setan botak sangat tergoda saat mendengar ini. Oh, Anda benar-benar harus bersemangat untuk membalas dendam jika Anda bahkan menawarkan harta yang begitu berharga. Kalau begitu, saya pasti bersedia membantu Anda. Bagaimana menurut Anda, Saudara Lan? Lord Lan juga agak tergoda oleh proposisi ini, tetapi dia bertanya lagi dengan hati-hati, rekan Taoisli, apakah Anda yakin bahwa hanya ada dua pelaku? Sedikit amarah muncul kembali di mata lelaki tua itu, tetapi dia dengan paksa menekannya, dan mendengus dengan dingin, HMPH, apakah kamu meragukan kemampuan saya, rekan Taoislan? Jika ada lebih dari dua dari mereka, maka saya tidak akan memaksa Anda dua untuk bertarung bersamaku. Tanda petik ganda buka.
Baiklah, hanya itu yang perlu saya dengar. Kami akan segera bergabung dengan Anda. Pastikan Anda tidak membiarkan kedua pembudidaya manusia itu melepaskan Anda, Saudara Li, kata Lorlan dengan senyum tipis. Keduanya membunuh satu-satunya keturunan langsungku, kecuali mereka tiba-tiba berakhir di sisi lain alam, tidak mungkin mereka bisa lolos dari teknik rahasia pelacakanku, kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Segera setelah itu, cahaya putih berkedip dari platformasi, dan gambar Lorli tiba-tiba menghilang, dia telah memutuskan komunikasi dari ujungnya. Hehe, saya bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu lama. Saya rasa ini bisa dimengerti, jika satu-satunya keturunan langsung saya dibunuh oleh seseorang, saya juga pasti akan menangkap dan menyiksa mereka selama beberapa tahun sebelum membunuh mereka, setan botak terkekeh dingin. Di basis kultivasi kita, hampir tidak mungkin untuk memiliki keturunan lagi, jadi secara alami kita harus lebih memperhatikan keturunan kita yang ada. Syukurlah, kebanyakan dari kita memiliki cukup banyak keturunan, dan situasi rekan Taois Li agak tidak biasa. Tidak heran bahwa dia sangat marah dan bersedia menawarkan hadiah sebesar itu untuk bantuan kita, Lorlan juga berkata sambil tersenyum. Jika itu hanya dua pembudidaya manusia, maka seharusnya tidak ada masalah, mari kita berangkat sekarang juga. Mungkin kita akan dapat melucuti beberapa harta yang kuat dari kedua manusia itu juga, kata iblis botak itu sebagai petunjuk keserakahan melintas di matanya. Tentu saja, kita sudah setuju untuk membantu saudara Li, jadi secara alami kita harus melakukan segala daya kita. Ayo pergi. Busur petir biru berderak di sekitar Lorlan saat dia berbicara, dan lengannya tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap biru berdaging. Tidak hanya sayapnya yang dipenuhi dengan paku tulang biru, ada busur petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka, menciptakan pemandangan yang sangat mengancam untuk dilihat. Dia mengepakkan sayapnya, dan untaian petir terdengar secara berurutan saat dia menghilang ke udara tipis sebagai busur petir berwarna biru. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada beberapa ribu kaki jauhnya. Iblis botak menyapu lengan baju di udara saat melihat ini, melepaskan bola cahaya merah yang berubah menjadi awan merah, yang dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Awan merah tua kemudian melesat untuk mengejar busur petir di tengah kilatan cahaya merah. Keduanya menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata, dan sementara itu, di sisi lain, Chuan Li tidak berniat berhenti menunggu mereka. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan teknik rahasia yang meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Melalui teknik rahasia garis keturunannya, dia bisa melacak sementara para pelakunya, tapi ada batasan waktu. Selain itu, jika orang-orang yang dia kejar mendeteksi ada sesuatu yang salah atau menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan teleportasi langsung dari jangkauan sensoriknya, maka dia akan kehilangan targetnya. Karena itu, sebelum dia menyusul mereka, dia tidak akan membiarkan rasa puas diri muncul. Bagaimanapun, dia memiliki bala bantuan dalam perjalanan, jadi bahkan jika dia mendapati dirinya tidak dapat membunuh targetnya, dia hanya harus menghentikan mereka sampai teman-temannya tiba. Dengan pemikiran itu, dia terus terbang di udara dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Pada titik ini, Han Li masih melakukan perjalanan menuju kota Havenlan dengan cahaya perak peri, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa dia sedang dikejar. Karena fakta bahwa dia tidak dalam pertempuran atau melarikan diri untuk hidupnya, kecepatan terbangnya secara alami jauh lebih lambat daripada tiga Raja Iblis yang mengejarnya. Seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya secara alami berkurang secara bertahap. Sehari dan satu malam kemudian, saat Han Li dan Peri Silverlight sedang mendiskusikan hal-hal mengenai 4 sekte utama di kota Havenlan, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia menyapu lengan baju di udara. Penguasa perak pendek segera muncul sebelum berubah menjadi proyeksi penguasa raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, lalu menebas udara di belakangnya. Staf hitam yang sangat besar langsung muncul dari udara tipis, dan kedua harta itu bentrok di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Bola cahaya yang menusuk muncul, dan semburan fluktuasi yang mencengangkan meletus, mengancam untuk menyebabkan seluruh ruang di sekitarnya runtuh.
Peri perak cahaya muncul dari awan putihnya dengan cara yang terkejut sebelum berbalik ke tempat di mana fluktuasi telah meletus dengan sedikit kebingungan di matanya. Mata Hanli menyipit sedikit saat dia dengan tenang melambaikan tangan di udara, dan penguasa perak pendek menembus ruang sebelum muncul kembali dalam genggamannya. Pada saat ini, semua fluktuasi akhirnya memudar, dan pria tua bertanduk muncul di kejauhan. Namun, dia telah membengkak menjadi sekitar 50 hingga 60 kaki, dan dia memegang tongkat hitam raksasa saat dia menilai Hanli dengan tatapan kejam di matanya. Itu raja yang jahat. Alarm di mata Fiery Silverlight semakin jelas setelah dia menyapu kesadaran spiritualnya ke arah pria tua itu. Dia kemudian segera membuat segel tangan, dan sepasang kait perak muncul dari tubuhnya. Salah satu kaitnya diukir dengan gambar bulan sabit putih, sementara yang lainnya diukir dengan matahari merah. Begitu senjata muncul, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di daerah terdekat dalam sekejap, dengan jelas menunjukkan bahwa ini adalah sepasang harta karun yang luar biasa. Hanli menilai pria tua itu dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke dadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah dentuman tumpul terdengar saat cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki biru yang diselingi dengan benang hitam. Begitu, kamu pasti terkait dengan salah satu makhluk iblis yang kubunuh sebelumnya, kan? Hanya teknik rahasia garis keturunan seperti ini yang akan menanamkan tanda pelacakan padaku tanpa deteksi aku. Namun, kondisi mentalmu sedikit terlalu tidak stabil. Dan itu membuatku melihat tanda garis keturunanmu. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa mendeteksi keberadaanmu, kata Hanli sambil tersenyum saat dia menyapu lengan baju di udara, melepaskan bola api perak yang membakar bola biru ki menjadi ketiadaan. Di basis kultivasi Anda pasti merupakan sosok yang cukup penting dalam ras iblis penatua, kan? Beritahu kami nama Anda, kata peri cahaya perak saat isyarat niat membunuh melintas di matanya. HMPH, aku Tuan Li, bawahan dari leluhur suci Xue Guang. Kamu membunuh cucuku, jadi aku akan mencabik-cabikmu dan menyiksa jiwamu sampai hancur. Alih-alih menunjukkan rasa takut terhadap dua pembudidaya integrasi tubuh yang dia temui, Lori memelototi Hanli dengan amarah membara di matanya. Begitukah? Mari kita lihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan. Hanli terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Pada basis kultivasinya saat ini, makhluk iblis tahap integrasi tubuh awal benar-benar tidak terlalu mengancamnya. Kamu pikir kamu bisa melawan kita berdua sendirian? Tidak perlu membuang waktu dengan kata-kata di sini, Saudara Han, Raja Iblis ini sudah matang untuk membunuh, kata peri cahaya perak dengan suara dingin. Diikuti oleh keduanya kait perak di depannya berubah menjadi proyeksi kait perak yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak dalam gelombang besar. Senyum tipis muncul di kata-kata Hanli saat melihat ini. Peri perak cahaya telah mengatakan persis apa yang dia pikirkan, dan dia mengangkat tangan untuk melambaikan penguasa perak di udara lagi. Cahaya perak yang menusuk menyala, dan proyeksi penggaris yang panjangnya beberapa ratus kaki ditambahkan lagi, mencapai pria tua itu dalam sekejap mata sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Lori melepaskan raungan rendah saat melihat ini dan tiba-tiba menyapu tongkat hitamnya ke udara, memunculkan proyeksi tongkat hitam yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk penghalang yang tak bisa ditembus di sekitar dirinya. Proyeksi penguasa perak ditolak oleh penghalang ini, kemudian hancur di bawah pengaruh semacam kekuatan aneh, sama sekali tidak dapat menembus pertahanan pria tua itu. Pada saat ini, proyeksi kait yang tak terhitung jumlahnya juga tiba, tapi semuanya dengan cepat menghilang di tengah kilatan cahaya perak saat bersentuhan dengan penghalang proyeksi tongkat. Pada akhirnya, dua kait perak dipaksa untuk kembali ke bentuk aslinya, dan ekspresi Fiery Silverlight menjadi sedikit gelap saat melihat ini. Dia segera beralih ke segel tangan yang berbeda, dan dua kait perak tiba-tiba terangkat ke udara sebagai dua seberkas cahaya perak sebelum menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi kekerasan menjalar ke seluruh langit, dan semua ki asal dunia dalam radius beberapa puluh kilometer tersapu. Tanda merah dan putih yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak keluar dari udara tipis, kemudian berkumpul untuk membentuk dua bola cahaya raksasa, satu putih dan satu merah, yang masing-masing berukuran sekitar 1 hektar.
Bola cahaya putih itu benar-benar sunyi, sementara bola cahaya merah itu bergemuruh tanpa henti, dan mereka berdua jatuh dari atas. Lord Li sangat terkejut dengan pemandangan dua bola cahaya yang menghancurkan ini, dan dia menyapu tongkatnya di udara lagi, di mana tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi embusan angin hitam kencang yang menyapu ke arah dua bola cahaya dalam hiruk-pikuk, tampak seolah-olah dia berencana untuk secara paksa merobeknya. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba menggosok kedua tangannya, dan penguasa perak di genggamannya tiba-tiba menghilang tanpa firasat apapun. Detik berikutnya, cahaya perak samar bersinar di belakang Lord Li, dan penguasa perak muncul tanpa suara sebelum meluncur ke udara seperti sambaran petir perak. Lord Li benar-benar lengah, tubuhnya langsung diselimuti oleh beberapa lapisan cahaya perak. Dia melepaskan raungan amarah saat cahaya hitam meletus dari tubuhnya dalam upaya untuk menembus lapisan cahaya perak, tapi dia jelas tidak dapat mencapai ini dalam waktu singkat. Pada saat ini, hembusan angin hitam yang dahsyat yang dibentuk oleh tongkat itu berbenturan dengan bola cahaya di atas, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh langit bergetar tanpa henti. Angin hitam kemudian tiba-tiba berubah menjadi sepasang pilar raksasa identik yang jatuh dengan kejam ke dalam dua bola cahaya. Bola cahaya menghilang, tapi bulan sabit murni dan matahari merah menyala muncul dari dalamnya. Keduanya memancarkan cahaya menyilaukan, dan mereka untuk sementara waktu menjebak dua pilar raksasa yang telah ditusuk ke dalamnya. Lord Li menarik dengan keras pilar dengan tangannya yang kuat, tapi mereka menolak untuk bergerak, seolah-olah mereka telah berakar di bulan dan matahari. Senyuman dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia menunjuk ke arah Lord Li. Lapisan cahaya perak di sekitarnya segera mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan serangkaian tanda perak dengan ukuran berbeda muncul, menghasilkan ledakan kekuatan besar yang menekan dengan keras ke arah Lord Li, langsung menghancurkan sebagian besar cahaya hitam pelindung di sekelilingnya tubuh dalam prosesnya. Pria tua itu jelas sangat enggan untuk meninggalkan harta karun yang ada di tangannya, namun ia terpaksa melepaskan kedua pilar raksasa tersebut. Cahaya ganas kemudian melintas di matanya saat dia dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengeluarkan teriakan nyaring. Adegan yang mencengangkan pun terjadi. Tubuhnya yang besar tiba-tiba mulai membengkak sekali lagi, dan dua bola daging menonjol dari bahunya. Mengikuti serangkaian retakan dan letupan yang mengerikan, dua kepala yang identik muncul di pundaknya. Pada saat yang sama, 4 bola daging menonjol keluar dari punggungnya, dan mereka berubah menjadi 2 pasang tangan di tengah kilatan cahaya hitam. Pria tua itu telah berubah menjadi makhluk iblis dengan 3 kepala dan 6 lengan dalam sekejap mata. Selanjutnya, ada ki iblis hitam yang keras yang meletus dari tubuhnya, dan auranya telah membengkak menjadi lebih dari 2 kali lebih kuat dari yang semula. Dengan demikian, kekuatan tahap integrasi tubuh awalnya meningkat menjadi sekitar tahap integrasi tubuh tengah. Setelah melakukan transformasi ini, ekspresi ganas muncul di ketiga wajah Lord Li. Dia membalik ke 6 tangannya, dan 6 pedang iblis hitam muncul, lalu melepaskan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meletus seperti jaring raksasa. Lapisan cahaya perak di sekitarnya langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini saat dia segera melambaikan tangan di udara. Pecahan cahaya perak yang hancur mulai berkumpul dan beregenerasi, tetapi selama penundaan sepersekian detik ini, tubuh Lord Li menyala, dan dia menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus beberapa ratus kaki jauhnya, dan Lord Li muncul kembali. Begitu dia muncul, dia melepaskan raungan menggelegar, dan serangkaian pola iblis hitam muncul di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, ia berkembang lebih jauh hingga lebih dari 1000 kaki, lalu menyapu ke 6 lengannya di udara. 6 pedang raksasa yang dia pegang lenyap di tengah kilatan cahaya hitam, tapi tangannya yang besar menjulur seperti 3 pasang gunung kecil, dengan 2 di antaranya meraih bulan dan matahari, sementara 2 lagi meraih Han Li dan peri cahaya perak. Sementara itu, 2 tangannya yang tersisa dengan cepat membuat serangkaian segel tangan. Pada saat yang sama, 2 kepala di pundaknya menutup mata mereka, lalu mulai melantunkan sesuatu saat tanda hitam berputar-putar di sekitar mereka.
Matahari dan bulan yang dibentuk oleh kait perak cukup dalam, tetapi di hadapan Lord Li, yang telah menjadi lebih kuat secara drastis, mereka tidak lagi dapat terus mengunci sepasang tongkat hitam raksasa di tempatnya. Dengan demikian, dua tongkat melesat ke udara sebelum mendarat dalam genggaman Lord Li, diikuti oleh keduanya digabungkan menjadi satu dan kembali menjadi satu tongkat hitam raksasa. Hampir di saat yang sama, Han Li merasakan langit redup di depan matanya, dan telapak tangan hitam raksasa mencapainya dalam sekejap. Han Li tetap tenang sepenuhnya dan terkumpul saat cahaya keemasan berputar di sekitar tubuhnya. Dia mengulurkan telapak tangan dari lengan bajunya, yang berubah menjadi tangan emas raksasa yang terulur di udara. Bahkan sebelum bersentuhan satu sama lain, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tangan emas itu, dan itu menabrak dengan keras ke telapak tangan hitam besar itu. Petir bergema terdengar, dan tangan iblis itu langsung dikalahkan seolah-olah busur petir emas itu adalah kutukan keberadaannya. Sebaliknya, Fiery Silverlight tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Dalam sekejap tangan iblis itu hendak meraihnya, dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang menghilang di tempat, meninggalkan tangan iblis itu untuk menyerang apapun kecuali udara kosong. Ekspresi Lord Li semakin gelap setelah menyaksikan serangannya dibatalkan, dan dua kepala lainnya tiba-tiba menghentikan nyanyian mereka. Kedua tangan yang membuat segel tangan beberapa saat yang lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menunjuk ke Han Li dan peri perak cahaya. Dua suara dering tajam terdengar dari ujung jarinya, dan sepasang benang merah melesat sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Sebuah ekspresi serius muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan, di mana sebuah gunung hitam kecil muncul di hadapannya. Gunung itu tingginya sekitar 70 hingga 80 kaki, dan melayang di hadapannya seperti perisai besar. Ini tidak lain adalah gunung ekstrim yang menyatu dengan Essence. Detik berikutnya, benang merah muncul kembali beberapa puluh kaki jauhnya sebelum terjun dengan kejam ke dalam gunung hitam kecil. Cahaya merah menyala, dan benangnya berhasil menembus beberapa meter ke gunung sebelum akhirnya menghilang. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini. Tidak ada yang lebih sadar daripada dia tentang betapa luar biasa kekuatan pertahanan ekstrim Essence Fuset Mountain. Harta karun itu telah diresapi dengan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya dan disempurnakan dalam beberapa kesempatan, bahkan harta karun jiwa surgawi rata-rata tidak akan bisa meninggalkan begitu banyak goresan di permukaannya. Dengan demikian, fakta bahwa benang merah itu mampu menembus sejauh ini adalah bukti betapa menakutkannya itu. Tidak mengherankan bahwa bahkan setelah perubahannya, Lord Li butuh waktu lama untuk mempersiapkan serangan itu. Serangan itu tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi peri cahaya perak kemungkinan besar akan berjuang untuk menanganinya. Tepat saat Han Li memikirkan hal ini, dia mendengar rangan teredam, dan dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke peri Silverlight untuk menemukan bahwa dia tersandung ke belakang beberapa langkah dengan tangan di pundaknya sendiri. Ada perisai merah, bendera, dan lencana giok melayang di depannya. Tetapi cahaya spiritual yang terpancar dari mereka telah meredup secara signifikan, dan tampaknya semuanya telah rusak parah. Ekspresi sedih muncul di wajah peri Silverlight, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan pedang perak kecil. Pedang terbang itu terbang ke bahunya sebagai seberkas cahaya perak, lalu tiba-tiba memotong lengannya. Anehnya, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari luka yang ditimbulkan sendiri. Segera setelah lengannya terlepas dari tubuhnya, itu meledak menjadi api merah dan dengan cepat dibakar menjadi abu. Hati-hati, Saudara Han, ini adalah salah satu dari 4 api iblis besar dari ras iblis penatua, api iblis pengikis darah. Setelah memasuki tubuh target, tidak mungkin itu bisa dikeluarkan selain melalui penggunaan beberapa jenis harta karun legendaris, peri cahaya perak memperingatkan dengan suara mendesak. Dia kemudian membalik sisa tangannya untuk menghasilkan pil putih harum di tengah kilatan cahaya biru, lalu menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Semburan cahaya biru segera berputar di sekitar penampang luka di bahunya, dan lengan lain yang identik dengan yang terputus muncul. Namun, raut wajahnya memucat secara signifikan di balik topengnya, dan cukup jelas bahwa dia telah membayar harga yang cukup mahal untuk segera meregenerasi anggota tubuh yang hilang itu.
Han Li melirik lengan baru peri Silverlight, lalu kembali ke pegunungan Lorli, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Api iblis mengikis darah? Begitu, sepertinya aku meremehkanmu. Tapi sekali lagi, ini adalah hal yang baik, itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar sosok yang cukup penting dalam ras iblis penatua, yang memberiku insentif lebih untuk membunuhmu. Tanda petik ganda buka. Menurutmu kalian berdua bisa membunuhku? Chuan Li tertawa dengan sikap menghina. Dia kemudian tiba-tiba menyapu tongkat hitam raksasanya di udara, dan proyeksi staf pegunungan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tengah serangkaian ledakan gemuruh, lalu menyapu ke arah Han Li dan peri perak cahaya dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum proyeksi staf mencapai mereka, keduanya dikejutkan oleh ledakan tekanan spiritual yang mencekik, seolah langit dan bumi akan runtuh di sekitar mereka. HMPH, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, berbeda dengan khawatir dengan situasi. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya keemasan. Dalam rentang hanya satu napas, dia telah berubah menjadi kera emas yang sangat besar. Dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya, dan gunung hitam dan gunung biru muncul dalam genggamannya. Dia kemudian mengangkat kedua gunung tinggi ke udara, di mana mereka meluas hingga beberapa ribu kaki dan menahan semua proyeksi staf yang mendekat. Proyeksi tongkat yang dikeluarkan oleh Lord Li juga sangat kuat, dan mereka menghantam dua gunung di tengah deretan ledakan yang cepat, tetapi setelah proyeksi memudar, gunung-gunung itu terungkap lagi, setelah tidak mengalami kerusakan selain beberapa lubang kecil dan gundukan. Penampilan luar biasa muncul di ketiga wajah Lord Li setelah melihat ini, dan dia berseru, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kultivator manusia tahap integrasi tubuh dengan kekuatan lebih tinggi dari saya?" Dia berbalik untuk memeriksa kera raksasa tempat Han Li berubah, dan keheranan di matanya semakin terasa. "Hehe, tidak sopan jika saya tidak membalas budi. Bagaimana kalau Anda menerima serangan dari saya juga?" Kera emas terkekeh dingin sebelum tiba-tiba menyatukan kedua gunung besar itu, lalu melemparkannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Dua ledakan bergema terdengar saat sepasang gunung meluncur di udara, meninggalkan dua jalur putih di belakangnya. Bahkan ketika mereka masih beberapa ratus kaki dari Lord Li, ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar telah membebani dirinya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah berada di ambang kehancuran. Chuan Li sangat terkejut melihat ini, tapi dia menolak untuk percaya bahwa dia akan kalah dari Han Li dalam adu kekuatan. Dengan demikian, ketiga kepalanya melepaskan raungan ganas, dan dia menyapu tongkat hitam raksasa ke arah dua gunung, mengirimkan proyeksi tongkat yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara sekali lagi. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan tangan Lord Li langsung mati rasa saat tongkat raksasanya ditarik dari genggamannya. Pada saat yang sama, semburan kekuatan yang luar biasa menabrak tubuhnya, membuatnya terbang kembali saat dia muntah seteguk darah hitam. Dua gunung raksasa itu hanya tersendat sesaat di udara sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan lagi, mengancam akan menghancurkan Lord Li menjadi daging cincang. Ekspresi kaget dan marah muncul di wajah Lord Li, dan 6 lengannya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya sendiri, lalu berubah menjadi awan kabut darah di sekitarnya. Segera setelah itu, dua gunung raksasa juga terhempas ke dalam kabut darah, tapi Lord Li sudah tidak terlihat, jelas melarikan diri menggunakan semacam teknik gerakan. Han Li tersendat sedikit saat melihat ini sebelum ekspresi marah muncul di matanya. Dia membenturkan dadanya sendiri dengan keras saat mata vertikal hitam pekat muncul di gela-belanya, dan begitu itu muncul, pilar cahaya hitam yang setebal mangkuk besar meletus darinya. Pilar cahaya hitam kemudian langsung menghilang ke udara tipis, dan di saat berikutnya, ledakan yang bergemuruh meledak beberapa ribu kaki jauhnya. Raungan yang mengkhawatirkan terdengar, dan fluktuasi spasial meletus saat Lord Li yang bergunung-gunung tersandung dari udara tipis. Han Li segera menunjuk kedua gunungnya di kejauhan tanpa ragu-ragu saat melihat ini, dan sepasang gunung itu bergetar menanggapi. Rune perak melintas di permukaan salah satu gunung saat melepaskan semburan cahaya abu-abu, sementara yang lain melepaskan cahaya biru gemerlap yang berubah menjadi garis-garis pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya.
Keduanya terjalin satu sama lain, dan bahkan langit dan bumi bergetar saat menghadapi murka Han Li. Wajah Lord Li segera memucat saat melihat ini, dan dia menginjak kedua kakinya ke ruang di bawahnya tanpa ragu-ragu. Kakinya kemudian meledak menjadi dua semburan kabut darah juga, memperlihatkan sepasang tulang kaki perak. Tidak hanya tulang kaki ini yang berkedip dengan cahaya perak, ada juga sepasang jimat merah yang menempel di permukaannya. Tiga kepala Lord Li kemudian mulai melantunkan mantra aneh bersamaan, dan dua jimat merah itu secara spontan terbakar. Selusin rune merah besar tercetak ke tulang kaki dalam sekejap, diikuti tulang kaki yang berubah menjadi sepasang roda terbang perak di tengah kilatan cahaya spirit shell. Api iblis merah menyala di atas permukaan roda terbang, dan itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi, mengubah cuan iblis itu menjadi seberkas cahaya merah yang meluncur jauh ke kejauhan. Roda-roda itu bergerak begitu cepat sehingga mereka menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap mata. Chuan Li telah memutuskan untuk meninggalkan tempat kejadian segera setelah dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Han Li. Han Li secara alami tersendat sedikit saat melihat ini, dan alisnya berkerut erat. Chuan Li ini tampaknya bertekad untuk melawan Han Li sampai mati dan bahkan melepaskan avatar iblis penatua, namun sekarang, dia melarikan diri dari tempat kejadian pada tanda pertama masalah, dan itu benar-benar sangat tidak terduga. Hanya rentang beberapa napas telah berlalu sejak Han Li berubah menjadi bentuk kera gunung raksasa, dan peri perak cahaya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur napas dan memulihkan sedikit dari pengeluarannya. Dia sangat gembira melihat Han Li mengalahkan lawan mereka, tapi pada saat yang sama, dia buru-buru berteriak, "Kakak Han, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri, jika dia menemukan makhluk jahat lain dan kembali, maka kita akan berada dalam masalah besar." Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang, dia mengarahkan jarinya ke sepasang kait peraknya dan menyimpannya di lengan bajunya. Dia kemudian mengangkat tangan untuk memanggil pesawat ulang-alik terbang hijau, yang segera dia terbangi tanpa ragu-ragu. Sebuah ledakan besar terdengar, dan pesawat ulang-alik itu melesat di udara sebagai seberkas cahaya hijau yang bergerak tidak lebih lambat dari seberkas cahaya merah di kejauhan. Itu adalah harta roh di Chao Tich Myriad Spirit Roll, Celestial Green Shadow. Aku tidak mengira dia akan memiliki harta seperti itu, gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan cara yang agak terkejut sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Tentu saja, tidak mungkin aku membiarkan iblis tua itu pergi. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan, dan tubuh kera raksasanya tiba-tiba diselimuti oleh lapisan cahaya perak. Jeritan yang jelas kemudian terdengar, dan seekor burung perak raksasa yang panjangnya lebih dari 1.000 kaki muncul menggantikan kera emas raksasa. Burung raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengepakkan sayapnya, dan busur petir perak meletus dari tubuhnya saat sepasang sayap transparan lainnya juga muncul di punggungnya. Ini tidak lain adalah sayap badai petir Han Li. Dengan demikian, burung raksasa itu sekarang memiliki dua pasang sayap yang sangat besar. Integrasi transformasi Tianpeng dan sayap badai petir ini adalah teknik gerakan ekstrim yang dikembangkan Han Li selama beberapa abad terakhir. Burung perak raksasa itu mengebahkan keempat sayapnya secara serempak dan langsung menghilang di tempat sebagai sambaran petir, meninggalkan jejak petir di belakangnya yang semakin lama semakin jauh. Pada titik ini, rentetan cahaya merah sudah beberapa puluh kilometer jauhnya. Dalam cahaya merah, Chuan Li tanpa henti menuangkan energinya ke roda perak di bawahnya sambil dengan panik melihat sekeliling dengan ekspresi mendesak. Sebelum mengejar duo Han Li, dia telah berkomunikasi dengan dua temannya lagi. Pada saat itu, kedua Raja Iblis itu sudah cukup dekat dengannya, dan itulah mengapa dia berani melibatkan dua makhluk tahap integrasi tubuh dalam pertempuran sendiri. Namun, tidak pernah dia berpikir bahwa pembudidaya manusia laki-laki yang telah membunuh cucunya akan sekuat ini. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah, dia juga tidak mengeluarkan kartu truf terkuatnya, dan dia akan bisa melancarkan serangan balik begitu teman-temannya bergabung dengannya. Karena itu, dia masih memiliki kesempatan untuk membunuh kedua pembudidaya manusia itu. Dengan pemikiran itu, Lord Li secara paksa menekan amarah di dalam hatinya dan mulai melantunkan sesuatu saat dia terbang.
Gumpalan kabut darah keluar dari luka di bahunya, dan daging di sana menggeliat dan menggeliat tanpa henti. Beberapa saat kemudian, keenam lengannya yang terpotong-potong telah sepenuhnya beregenerasi. Tepat pada saat ini, suara laki-laki tiba-tiba terdengar di samping telinganya. "Mengapa kamu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Saudara Li? Apakah kedua kultivator manusia itu sulit untuk dihadapi? Yakinlah, kami sudah menyiapkan formasi iblis sementara di dekatnya, yang harus kamu lakukan adalah memikat mereka berdua ke dalam formasi, dan kita pasti bisa membunuh mereka bersama." Tanda petik ganda buka. Suara itu tidak lain adalah makhluk setan botak itu. Chuan Li secara alami sangat senang mendengar ini, dan dia segera memberikan tanggapan yang tegas sebelum tiba-tiba berubah arah. Pada titik ini, seberkas cahaya hijau masih dekat dengan 10 kilometer jauhnya, dan ekspresi ganas muncul di wajah Lord Li saat dia terbang langsung menuju sekelompok pegunungan kecil. Disinilah dua raja iblis lainnya bersembunyi, dan mereka juga telah membentuk formasi yang sangat rahasia di sana. Dalam pikiran Lord Li, yang harus mereka lakukan hanyalah menggunakan formasi untuk membunuh pembudidaya manusia wanita dalam seberkas cahaya hijau, yang akan meninggalkan Hon Li sendiri, dan mereka bertiga pasti bisa menjatuhkannya bersama. Titik. Peri Silverlight secara alami benar-benar tidak menyadari plot berbahaya ini, dan dia terus mengejar secepat yang dia bisa. Hanya dalam rentang beberapa tarikan napas, mereka berdua akan memasuki gugusan pegunungan kecil. Tepat pada saat Lord Li hendak terbang ke salah satu gunung, gemuruh petir tiba-tiba meletus tepat di atasnya, diikuti oleh burung raksasa bersayap 4 muncul di tengah kilatan petir perak. Burung itu kemudian mengebahkan keempat sayapnya dan menghilang lagi sebagai busur petir. Detik berikutnya, Lord Li mendengar petir meletus tepat di atas kepalanya, diikuti dengan serangkaian cakar besar datang menyapu dari atas dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga tidak ada waktu baginya untuk mengambil tindakan mengelak. Dalam keterkejutan dan amarahnya, dia hanya bisa mencurahkan lebih banyak energi ke dalam cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya, menyebabkannya membengkak secara drastis dan membentuk penghalang cahaya yang hampir substansial. Namun, penghalang cahaya tidak menghalangi cakar dan robek dengan mudah. Lord Li mengeluarkan teriakan mengerikan saat tubuhnya jatuh dari atas. Pada saat yang sama, dua geiser darah menyembur dari bahunya, yang jelas baru saja ditembus oleh cakar burung raksasa itu. Namun, bahkan setelah tertangkap basah dan menderita luka-luka ini, Chuan Li masih bisa membalas. Sepasang roda terbang jahat di bawahnya berubah menjadi sepasang bola api merah seukuran kepala yang melesat langsung ke arah burung raksasa di atas, dan bahkan sebelum mereka bersentuhan dengan tubuh burung itu, seluruh ruang telah diatur turun. Pada saat yang sama, Chuan Li berputar dan berubah menjadi seberkas cahaya merah lagi sebelum melanjutkan terbang menuju gunung kecil, yang jaraknya hanya sekitar setengah kilometer. Selama dia bisa memasuki formasi iblis yang telah diatur dan bersatu dengan teman-temannya, dia tidak lagi harus takut dengan burung raksasa yang dikejar. Namun, burung raksasa bersayap 4 di atas hanya mendengus dengan dingin saat melihat ini, dan lapisan cahaya 5 warna tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat ia berubah menjadi merak 5 warna yang sangat bersemangat. Burung merak melebarkan sayapnya untuk melepaskan bola cahaya 5 warna, yang membentuk 5 lingkaran cahaya raksasa yang meluncur langsung ke arah bola api yang mendekat. Adapun merak 5 warna itu sendiri, ia mengepakkan sayapnya dan menghilang lagi sebagai bola cahaya 5 warna. 2 bola api merah menghantam lingkaran cahaya ini di tengah serangkaian ledakan-ledakan, meleleh melalui 3 lingkaran cahaya pertama, hanya untuk dihentikan di jalurnya pada ledakan keempat. 2 lingkaran cahaya terakhir kemudian menyapu untuk menjebak 2 bola api, lalu membentuk sepasang bola cahaya besar. Segera setelah itu, kedua bola cahaya itu meledak, dan hamparan luas cahaya 5 warna melonjak ke segala arah. Chuan Li tersapu oleh cahaya 5 warna ini, dan tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lesu. Dia merasa seolah-olah sedang terbang melalui pohon yang sangat tebal, dan kecepatannya berkurang secara signifikan. Tolong aku sebagai raja yang jahat. Chuan Li secara alami memiliki pengalaman pertempuran yang jauh lebih banyak daripada pembudidaya rata-rata, dan dia langsung tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya.
Teriakan putus asa minta tolongnya terdengar seperti guntur yang bergema, dan pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan baju besi merah kehitaman muncul di tubuhnya di tengah kilatan cahaya hitam. Seluruh baju zirah ditutupi dengan rune perak yang rumit, jadi itu jelas bukan harta karun biasa. Lord Li baru saja memiliki kesempatan untuk mengadopsi langkah pertahanan ini sebelum dua tinju emas raksasa yang berkilauan tiba-tiba memasuki cahaya 5 warna di sekitarnya, lalu meluncur langsung ke dadanya. Di bawah pembatasan cahaya 5 warna, tidak ada care baginya untuk menghindari serangan ini, jadi dia hanya bisa menyuntikkan kekuatannya ke dalam baju zirah dengan sekuat tenaga. Cahaya berkilau segera keluar dari baju zirah, dan itu seperti matahari merah kehitaman telah muncul. Namun, dengan tingkat kekuatan tak terduga Han Li saat ini, kedua tinjunya pasti tidak kalah kuat dari sepasang harta roh biasa. Suara jeruji logam pada logam yang meringis terdengar, dan tinju emas pertama menghantam baju zirah itu dengan kekuatan yang ganas. Gelombang kejut berkembang biak ke segala arah setelah tabrakan, tetapi baju zirah iblis berhasil tetap utuh saat tanda perak di permukaannya berkedip dengan keras. Namun, tinju emas lainnya kemudian juga mengenai baju zirah iblis, dan setelah menerima pukulan dahsyat 2 kali berturut-turut, itu segera hancur di tengah ratapan kesedihan, menampakkan lapisan sisik hitam mengkilap. Tinju emas itu kemudian menabrak tubuh iblis Lord Li tanpa ragu-ragu, dan dentuman tumpul terdengar seolah tinju itu telah menghantam pohon mati. Cahaya keemasan dan hitam terjalin, dan tubuh Lord Li hanya bergoyang sedikit sebelum tinju berhenti dingin di jalurnya oleh lapisan sisik hitam yang tampaknya biasa-biasa saja. Senyuman sinis muncul di wajah Lord Li saat melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih dengan keenam tangannya. Devilis Ki berputar-putar di sekitar jari-jarinya, dan cahaya 5 warna yang hidup di sekitarnya berputar dan melengkung dengan keras, tampak seolah-olah itu akan hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, teriakan panjang terdengar dari gunung kecil, dan dua sosok iblis melesat ke arah Lord Li sebagai dua seberkas cahaya yang cepat. Ini tidak lain adalah dua raja iblis tahap integrasi tubuh lainnya. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak terdengar dari kepalan tangan emas yang melekat pada tubuh Lord Li, diikuti oleh ular petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dalam hiruk-pikuk, langsung membentuk jaring petir raksasa yang menutupi seluruh tubuhnya. Lord Li melepaskan raungan kesakitan, dan baju zirah iblisnya langsung dihancurkan oleh rentetan petir emas yang ganas, dan lapisan sisik hitam yang tampaknya tidak bisa dihancurkan juga menjadi benar-benar kusam dan tanpa kilau. Tinju emas kemudian terbuka ke telapak tangan yang jatuh langsung ke dada Lord Li, dan petir emas yang meletus dari tangan mereda, hanya untuk digantikan oleh lapisan api perak yang benar-benar menelan tubuhnya. Tidak, Lord Li hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan satu lolongan keputusasaan sebelum tubuhnya benar-benar terbakar menjadi abu oleh nyala api perak yang membakar, bahkan jiwa yang baru lahir tidak berhasil melarikan diri. Baru kemudian sosok humanoid emas muncul dalam cahaya 5 warna, ini tidak lain adalah Han Li, yang telah kembali ke bentuk manusianya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang berkilauan, dan itu adalah tanda yang jelas bahwa dia telah mengaktifkan Provenance True Devils-nya secara maksimal. Pada saat ini, dua makhluk iblis lainnya juga telah tiba di tempat kejadian. Cahaya spiritual di sekitar mereka memudar, mengungkapkan makhluk iblis botak dan temannya, dan keduanya menatap bola api perak yang menyala di depan Han Li dengan ketidakpercayaan di mata mereka. "Kakak Han, apakah kamu baru saja membunuh Tuan Iblis itu?" Suara wanita yang terkejut juga terdengar dari belakang Han Li saat cahaya perak peri tiba di tempat kejadian, lalu muncul dari pesawat ulang-aliknya dengan ekspresi heran. "Aku hanya beruntung, tapi sepertinya kita punya lebih banyak masalah di tangan kita sekarang," kata Han Li saat dia menilai dua raja iblis dengan ekspresi gelap. Begitu suaranya menghilang, dia mengayunkan tangan ke udara, dan teriakan yang jelas segera terdengar dari dalam nyala api perak yang membakar. Bola api perak kemudian berubah menjadi Fire Raven perak yang panjangnya sekitar 10 kaki. Fire Raven melebarkan sayapnya dan muncul di atas kepala Han Li dalam sekejap sebelum berputar-putar di udara sebagai makhluk hidup, dan kedua raja iblis itu menaksirnya dengan kewaspadaan di mata mereka. "Berani-beraninya kau membunuh Tuan Li tepat di depan hidung kami.
Kami akan memastikan untuk mengakhiri hidupmu di sini apapun yang terjadi. Makhluk iblis dengan pola biru di wajahnya berkata dengan suara dingin. Adapun rekan botaknya, dia tidak membuang waktu dengan kata-kata saat dia segera membuat segel tangan untuk menyulap lapisan ki iblis hitam di sekitar tubuhnya sendiri. Ki yang jahat kemudian membentuk serangkaian perisai hitam kecil, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki, dan perisai itu terletak tepat di depan dua tuan iblis. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya yang lain untuk melepaskan semburan cahaya biru ke langit, yang berubah menjadi gerbang biru besar yang tergantung di udara. Gerbang itu tingginya sekitar 100 kaki dan tebalnya kira-kira 8 kaki. Permukaan gerbang ditutupi dengan bercak karat, dan ada 2 kepala hantu raksasa yang sangat mengancam terukir di setiap setengah dari gerbang, memukul yang melihatnya dengan sensasi menusuk tulang. Hati Han Li sedikit bergerak saat melihat ini, dan dia segera memfokuskan pandangannya pada gerbang ini. Adapun tuan iblis lainnya, dia melepaskan raungan rendah dan mengangkat kedua tangannya ke udara untuk melepaskan kantong kulit biru yang berukuran sekitar setengah kaki, serta 13 garis cahaya hitam. Kantong kulit membengkak secara drastis hingga berukuran sekitar 10 kaki, setelah itu bukaannya dilonggarkan, dan lebih dari 100 bola cahaya biru keluar dari dalamnya, lalu berubah menjadi ular terbang biru tembus pandang. Setiap ular memiliki panjang sekitar 3 kaki dengan sepasang sayap es transparan, dan semuanya menjentikan lidah bercabang mereka tanpa henti. Adapun 13 garis cahaya hitam, mereka meledak segera setelah dilepaskan, berubah menjadi 13 bendera iblis yang diselimuti ki hitam pekat, dan masing-masing bendera tingginya sekitar 10 kaki. Bendera-bendera ini perlahan mengibarkan diri, dan setiap bendera berisi gambar wanita setengah telanjang berdiri di atas tumpukan tulang. Semua wanita sangat hidup dan penampilan yang menggoda. Begitu peri Silverlight melihat harta karun ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru, itu gerbang Asura Surgawi dan 1 set bendera iblis sejati hierarkis.